Nama gue Benny, dan pada kesempatan kali ini gue akan membahas soal cerita film yang berhubungan dengan vampir berjudul Vampir Jurnal yang dirilis pada tahun 1997. Dengan mengusung genre horor dan thriller, film ini menceritakan tentang seorang vampir yang ingin membalaskan dendamnya dengan membunuh pimpinan vampir setelah kekasihnya dibunuh oleh seorang vampir pemburu. Sebelum cerita berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang ingin request film, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tanpa berlama-lama, simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana dingin yang cukup mencekam, diikuti dengan seorang wanita cantik yang berdansa sendirian di sebuah kastil. Tiba-tiba, seorang pemburu vampir datang dan melihatnya dari kejauhan. Wanita itu langsung berlari, namun terlambat karena vampir itu menghadapnya di pintu lalu menghisap darahnya. Tiba-tiba, pacar wanita ini datang. Ia adalah Sakari yang tanpa ragu langsung membunuh vampir pemburu itu. Sakari pun terbangun dan ternyata itu adalah ingatannya setelah kekasihnya dibunuh. Dan sekarang Sakari berkelana untuk membalaskan dendamnya. Blood led me back again to Eastern Europe in search of that. Ia menceritakan jika selama perjalanannya dia telah membunuh banyak vampir dan sekarang dia menuju ke sebuah tempat pertunjukan musik. Di sana, seorang wanita cantik bernama Sofia menampilkan keahliannya dalam bermain piano klasik. Tetapi Saki menyadari bahwa ada vampir di sekitarnya dan benar saja seorang vampir yang bernama As telah mengincar Sofia ini. As merupakan master vampir di bagian Eropa yang memiliki kemampuan evolusi tingkat tinggi. As juga menyadari jika Saki menyadari kehadirannya, sehingga Saki harus memalingkan matanya. Setelah pertunjukan selesai, As menghampiri Sofia untuk memberikan bunga dan ternyata bunga itu berduri. Saat tangan Sofia berdarah, ia langsung menghisap darahnya tanpa malu. Sofia pun lanjut berjalan bersama teman-temannya. Tapi ternyata As mengikutinya. Saki menyadari hal itu dan ingin menghabisi As yang hanya bisa dibunuh saat terkesima dengan mangsanya. Sofia melihat As mengikutinya dan langsung kabur hingga akhirnya Saki melindunginya dan mengantar Sofia untuk pulang. As langsung kembali ke kastilnya dan benar saja dia dianggap sebagai raja di sana. As memberitahu ke pengawalnya jika ia terkesima dengan karunia yang dimiliki Sofia. Pengawalnya pun melaporkan situasi kastilnya dan pergerakan penyimpangan yang dilakukan salah satu bahannya yaitu Anton. Dan As pun meminta pada pengawalnya itu untuk memanggilkan Anton untuknya. Sementara itu, Saki mengobrol dan mengantarkan Sofia pulang. I come from many countries. Oh, that's cool. Ia mengetahui misteri yang ada di kota itu. Dan setelah sampai, Sofia berterima kasih kepadanya dan menawarkan untuk mampir. Tapi Saki menolaknya dan memberitahu Sofia untuk berhati-hati di sana. Dia juga menyadari jika As tidak mungkin akan menyerah begitu saja dan permainan baru saja dimulai. Sedangkan As menyampaikan kekecewaannya ke Anton yang mencuri darinya. Anton awalnya mengelak, namun akhirnya ia mengaku jika ia memberikan uangnya itu kepada anak-anaknya. Dan ia meminta kesempatan satu kali lagi kepada As untuk memperbaiki kesalahannya. Dan As pun memberikan waktu 2 hari untuk memperbaiki penghinaan padanya itu. Cassandra yang merupakan pengawal As itu menawarkan As untuk melakukan pengenjotan malam itu. Namun As menolak dan tiba-tiba seorang pengawal lagi melaporkan jika jenderal telah membunuh kliennya. Dan saat As mengecek, ternyata jenderal ini tidak tahan dengan kliennya itu dan akhirnya menghisap darahnya dan mengaku menyesal. As menyuruh pengawalnya untuk membersihkannya, tapi sebelum dibuang, pengawalnya itu menghisap darah terlebih dahulu. As pun menuju ke ruangan dukunnya dan memberitahu jika ia telah bertemu dengan pengembara yang telah diramal berniat membunuhnya, yaitu Saki. Dukun itu memberikan saran untuk berhati-hati karena Saki memegang pedang keramat yang membunuh bangsa vampir. As pun langsung pergi dari tempat itu dan menuju kamarnya yang telah disediakan 2 wanita penghibur untuk dihisap darahnya.
Dan benar saja, setelah ia menghisap darah dari para dua wanita itu pun, dia langsung tertidur. Paginya, Sofia didatangi seorang bawahan As yang mengundangnya untuk bermain musik di klub musik milik As itu. Sofia tergiur dan menerima tawaran itu karena bayarannya yang cukup tinggi. Mereka pun sepakat untuk bertemu pada malam hari lagi. Pada malam harinya, Saki mendatangi Sofia untuk memperingatkannya jangan pergi ke tempat itu. Namun, Sofia tidak menghiraukan larangan Saki itu dan menganggap Saki ini terlalu bosi untuk menahannya karena dia bukan siapa-siapanya. Akhirnya, Saki hanya bisa melihat dan mengawasinya dari jauh. Sesampai di sana, Sofia langsung diajak ke sebuah ruangan dengan piano, namun bangku penontonnya kosong. Ia pun langsung bermain piano. Namun, tiba-tiba kursi penonton penuh dan ia disuruh melanjutkan permainan pianonya. Semua penontonnya terkesima dengan permainannya itu. Saki mencoba masuk ke klub itu. Namun saat di dalam, ia tidak kenal dan bukan undangan. You cannot enter here. My mistake. Sehingga ia harus keluar karena waktu yang tidak tepat. Kembali kepada Sofia yang sedang bermain dan langsung diterkam oleh As. Dan semua pun bertepuk tangan untuk itu. As langsung membawa Sofia ke kamarnya, sedangkan Saki bercerita bahwa ia dapat merasakan sakit yang dirasakan oleh mangsanya. Namun ia juga dapat menahan nafsunya ketika berada di depan mangsanya. Ia pun pulang dan berbaring di tempatnya. Keesokan malamnya, Sofia terbangun dan melihat As yang berubah dari tengkorak menjadi vampir di sana. Ia memohon untuk pergi, tapi As tidak mengizinkannya. As langsung memeluknya dan menjanjikannya hidup kekal dengan menghisap darahnya. Sofia pun berteriak, namun As tidak mempedulikannya. As pun keluar dan Cassandra menghampirinya untuk mengajaknya bermangsa. Saat akan berangkat berburu, salah satu ajudannya As memperingatkan As untuk tidak melakukan hal bodoh, yaitu menahan si Sofia. Tapi As tidak menghiraukannya dan akhirnya berangkat berburu. Di sana ia melihat seorang pria yang berjalan sendirian. Cassandra langsung datang dan menggoda pria itu. Dan karena ia juga tergoda, sehingga mereka berpelukan. Namun Cassandra langsung menerkam pria itu. Setelah selesai, Cassandra ditegur oleh As karena melakukannya di jalan raya yang kategorinya berbahaya. Saki tahu dan dapat merasakan jika Sofia masih hidup. Ia mengawasinya dari jauh, namun ia didatangi oleh As dan Cassandra yang menyuruhnya untuk menemuinya di klub. Saki pun langsung menuju ke tempat milik As itu dan ia diterima di sana. Di sana, ia sudah ditunggu oleh As. As mengajaknya duduk di ruangannya dan mereka berkenalan. As menanyakan tujuan Saki di sana. Saki meminta As untuk melepaskan Sofia. Namun As menolaknya dan dukun di belakangnya memperingatkan As jika Saki ini bukanlah siapa-siapa. Saki mengeluarkan pedangnya, namun As yang dalam keadaan kuat pun langsung merebut pedang itu. Kini mereka berunding dan akhirnya Saki setuju untuk diberikan mangsa untuk malam ini dan pergi dari sana demi bertemu lagi dengan Sofia. As mengantarkan Saki ke tempat peraduannya dan sesampai di sana seorang wanita seksi telah menunggunya dan memintanya untuk menggigitnya. Saki tidak ingin melakukan itu, namun nafsunya terlalu kuat sehingga ia menyuruh wanita itu untuk menjauhinya. Tapi akhirnya Saki nyikat cewek itu juga. Sedangkan As yang masuk ke kamarnya ternyata disambut Sofia yang bawa pisau. Dia memohon untuk dilepasin, tetapi As bilang kalau dia mau ngasih hadiah, yaitu hidup selamanya. Dan akhirnya As kembali menerkam si Sofia. Dan saat dia lagi nikmatin Sofia, tiba-tiba Iris ajudannya datang dan ngasih tahu kalau Anton berniat kabur dari negaranya itu. Akhirnya dia menyuruh Anton untuk bersumpah setia pada dirinya. Namun ia tetap mengampuni Anton dan memenggal kepala Anton untuk melemparkannya ke dalam api. Iris marah dengan apa yang dilakukan As di klubnya. Tapi As mengancamnya dan akhirnya pergi dari sana. Cassandra melihat Iris yang kini sepertinya membenci As dan mengompori Iris. Namun Iris melawannya dengan bilang pada Cassandra bahwa posisinya telah digantikan oleh Sofia. Berlanjut kepada Saki yang mengingat asal mulanya mengapa ia bisa menjadi vampir. And my last days of happiness.
dan sedih karena itu. Tapi wanita di sampingnya menawarkan untuk menggigitnya lagi. Akhirnya Sharky yang tak bisa menolaknya pun langsung mencicipinya lagi. Kini As menghampiri Sofia dan bilang jika Sharky di sini, lalu ingin bertemu dengannya. Ternyata Sharky dijebak oleh As. Dan ketika Sofia melihat Sharky yang sedang meminum darah segar, ia langsung menangis dan kecewa. Sophia! Sharky kini menyesal dan termakan oleh jebakan As. As pun menemui Iris yang sedang mengambil tengkorak milik Anton dan ia memberikan kunci kamar milik Sharky untuk membunuh Sharky menjadi abu. Lalu As menghampiri Sofia untuk menggigitnya. Yang terakhir kali mengubahnya menjadi vampir. Iris masuk ke kamar milik Sharky dan Sharky pun langsung menahannya. Namun ternyata mereka memiliki tujuan yang sama dan akhirnya pun Iris melepaskan Sharky. Sedangkan kini Sofia telah menjadi vampir. Sharky langsung mengambilkan pedang dan menusukkannya ke As. Dan sekarang tangan As terluka dan mereka pun kabur. Karena As kesulitan untuk terbang, maka Cassandra lah yang mengejar mereka. Mereka pun terus berlarian. It's the coming of the dawn. We must find shelter. Hingga singkat cerita, mereka sampai ke tempat awal di mana Sofia tampil bermain piano. Namun Sofia tertangkap dan kini Cassandra bertarung dengan Sharky. Ia berhasil membunuh Cassandra dan As pun langsung kabur. Dan ternyata hari telah pagi dan kekuatan As mulai menghilang. Sharky akhirnya berhasil membunuh As, namun Sofia juga sekarang tidak boleh terkena matahari. Dan akhirnya mereka mencari tempat berteduh dari matahari dan Sharky menutup dengan bilang bahwa mereka akan menjalani hidup hampa selama-lamanya. Dan akhirnya film pun tamat. Nama gue Benny dan jangan lupa untuk waspada.